Liverpool gacor, Mo Salah malah mau cabut. Fantastis, rekor baru Arne Slot. Ancelotti kecam jeda internasional. Pemain baru Napoli kecelakaan dan dirampok. Ngeri, timnas Indonesia juara FIFA eWorld Cup 2024. Hai football lovers, sebelumnya Mimin ingetin kalian baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu, agar nggak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari lanjutan Liga Inggris pekan ketiga, Chelsea hanya memperoleh 1 poin di Stamford Bridge setelah bermain seri 1-1 melawan Crystal Palace. Gol dari Nicholas Jackson di menit 25 mampu disamakan oleh Eze di menit 53. Hasil tersebut membuat The Blues sementara duduk di peringkat 11 Liga Inggris dengan poin 4. Sementara itu di St. James Park, tuan rumah Newcastle United sukses meraup 3 poin setelah berhasil mengandaskan Tottenham Hotspur 2-1. Gol dari Newcastle dicetak oleh Harvey Barnes di menit 37 dan Alexander Isak di menit 78. Sementara itu, satu-satunya gol Spurs dicetak oleh gol bunuh diri Dan Burn. Berkat kemenangan ini, The Magpies sementara berada di peringkat 5 Liga Inggris dengan 7 poin. Pindah ke kota Manchester, bermain di Old Trafford, Manchester United harus takluk oleh rivalnya Liverpool dengan skor mencolok 0-3. Brace dari Luis Diaz dan 1 gol dari Mo Salah membuat The Reds sementara ini berada di peringkat 2 Liga Inggris dengan 9 poin. Dari Liga Inggris terbang ke Spanyol, Real Madrid sukses meraih 3 poin setelah berhasil mengalahkan Real Betis 2-0 di Santiago Bernabeu. 2 gol Los Blancos dicetak oleh pemain baru Kylian Mbappe, masing-masing di menit 67 dan 75. Hasil ini membuat El Real sementara berada di peringkat 2 La Liga dengan 8 poin. Beralih ke Serie A, bermain di rumah sendiri, Juventus harus berbagi poin dengan AS Roma setelah hanya bermain imbang tanpa gol. Meski begitu, La Spezia Signora kini masih duduk di peringkat 2 Serie A dengan 7 poin. Sementara itu, Giallorossi yang belum meraih kemenangan 1 pun masih terdampar di peringkat 17 Serie A dengan 2 poin. Dilansir dari The Sun, pemilik MU Sir Jim Ratcliffe hanya bisa pasrah ketika melihat timnya takluk 3-0 dari Liverpool. Ia tidak dapat menyembunyikan perasaan kekecewaannya tersebut saat menyaksikan dari tribun. Ratcliffe tertangkap kamera beberapa kali memegangi kepalanya sambil menunduk. Tak hanya Ratcliffe saja yang putus asa melihat timnya dibantai Liverpool, fans MU pun merasakan hal yang sama. Mereka terlihat berbondong-bondong meninggalkan Old Trafford 20 menit sebelum laga usai. Sebelum laga MU versus Liverpool digelar, pemain baru MU Manuel Ugarte diperkenalkan kepada publik Old Trafford. Pemain asal Uruguay tersebut tampil dengan setelan pakaian putih dan tak lupa sambil melambaikan tangannya kepada fans. Namun menurut laporan The Sun, setelah diperkenalkan, Ugarte tidak menyaksikan laga timnya melawan Liverpool. Ia memilih langsung terbang bertolak ke Uruguay dengan alasan untuk persiapan laga jeda internasional. Hal itu pun dianggap aneh oleh beberapa fans MU, karena pemain lain yang dipanggil timnas juga masih bermain di laga tersebut. Masih dari laga MU versus Liverpool, dilansir dari BBC, usai laga itu Mohamed Salah mengatakan, musim ini adalah tahun terakhirnya di Liverpool. Menurut Mohamed Salah, tidak ada seorang pun di klub yang berbicara mengenai kontrak barunya. Asal tahu saja pemain berusia 32 tahun tersebut kontraknya akan berakhir musim panas mendatang. Sementara itu, kemenangan 3-0 atas MU membuat pelatih Liverpool Arne Slot mencatatkan rekor baru yang fantastis. Dilansir dari Goal, Arne Slot kini menyamai rekor Sven-Göran Eriksson pada tahun 2007, yakni sebagai pelatih yang bisa meraih 3 kemenangan pertama dengan clean sheet di Liga Inggris. Selain itu, Arne Slot juga menjadi pelatih Liverpool pertama yang bisa memenangkan laga tandang dalam debutnya melawan MU setelah 88 tahun. Pelatih The Reds terakhir yang bisa melakukannya adalah George Kay pada tahun 1936.
Beralih ke kabar dari Chelsea, dilansir dari BBC, striker The Blues Nicholas Jackson telah resmi diperpanjang kontraknya hingga tahun 2033. Perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 9 tahun tersebut menunjukkan kepercayaan Chelsea pada striker asal Senegal tersebut. The Blues memperpanjang kontrak Jackson setelah sebelumnya menolak mendatangkan Osimhen di hari terakhir jendela transfer ditutup. Di Chelsea, selain Jackson ada juga Cole Palmer yang sebelumnya juga sudah diikat dengan kontrak selama 9 tahun. Bergeser ke kabar dari Aston Villa, dilansir The Sun, The Villains telah merencanakan renovasi tempat latihan mereka. Tempat latihan Aston Villa yang terletak di Bodymoor Heath akan dibuat menjadi salah satu tempat latihan mewah di Inggris. Mereka akan menambah beberapa fasilitas canggih, termasuk 40 kamar tidur mewah untuk digunakan para pemain dan staf. Selain itu, mereka juga berencana membangun ruang kantor khusus di tempat latihan tersebut untuk staf administrasi dan media. Rencana villa tersebut tinggal dijalankan karena telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Kota North Warwickshire. Dari sepak bola Inggris beralih ke sepak bola Jerman. Dilansir dari Goal, fans Arsenal terlihat senang ketika mantan pemain Spurs Harry Kane mendapat plakat penghargaan yang menyerupai logo klub Arsenal yakni meriam. Bahkan saat Kane mendapatkan plakat tersebut, fans Arsenal ikut membuli fans Spurs dengan mengatakan, Kane adalah gunner sejati. FYI, Kane menerima plakat penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak Bundesliga musim lalu. Kane mendapatkan plakat tersebut sebelum laga melawan Freiburg di Bundesliga. Beralih ke kabar dari La Liga, dilansir dari Football Espanya, Carlo Ancelotti merasa belum puas dengan kemenangan 2-0 atas Real Betis. Carlito mengakui timnya belum pada puncak performa terbaiknya. Ancelotti ingin fokus membenahi timnya, namun ia kesal karena tak punya cukup waktu berkat adanya jadwal jeda internasional. Mayoritas pemainnya akan membela tim nasionalnya masing-masing. Allenatore asal Italia tersebut bahkan mengecam jadwal jeda internasional tersebut yang hanya akan membuat konsentrasi timnya terganggu. Ia hanya berharap tidak ada pemainnya yang cedera di jeda internasional. Dari Spanyol terbang ke Italia, dilansir dari Football Italia, Direktur Taktik AC Milan, Geoffrey Moncada, akan segera mengevaluasi posisi pelatih Paulo Fonseca. Moncada tidak mau mengambil resiko terlalu lama dan memilih menetapkan tenggat waktu bagi Fonseca untuk membangkitkan AC Milan. Jika sampai akhir September tidak ada perkembangan, Rossoneri pasti akan memecatnya. Asal tahu saja, Rossoneri mengawali musim ini dengan buruk, hanya meraih 2 poin dari 3 laga di Serie A. Masih kabar dari Italia, dilansir dari Football Italia, mantan pelatih Juventus Max Allegri kemungkinan akan kembali ke dunia sepak bola dalam waktu dekat. Menurut laporan, agen Allegri yakni Giovanni Brancini terlihat di Lisbon dan sedang bernegosiasi dengan Benfica. Klub asal Portugal itu saat ini tengah berupaya mengakhiri kontraknya dengan pelatih Roger Smith melalui persetujuan bersama. Jika negosiasi berakhir dengan mulus, ini akan menjadi pengalaman pertama Allegri di luar Italia, sekaligus bereuni dengan mantan anak asuhnya di Juve, Angel Di Maria. Sementara itu, kabar tak mengenakan menimpa Napoli. Dilansir dari The Sun, pemain baru Napoli David Neres dilaporkan mengalami kecelakaan mobil dan dirampok di jalan raya. Peristiwa tersebut terjadi saat David Neres mengemudi mobil bersama istrinya setelah pulang dari laga Napoli versus Parma. Mobil yang dikendarai Neres tiba-tiba oleng ketika ditabrak oleh 2 orang pengendara sepeda motor. Namun ternyata pengendara sepeda motor tersebut adalah perampok. Dengan todangan senjata api, perampok tersebut memecahkan kaca mobil Neres dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Peristiwa tersebut kini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, pemain AS Roma Chris Smalling dilaporkan akan segera merapat ke klub Liga Arab Saudi Al-Fayha. Dilansir BBC, pemain berusia 34 tahun itu akan bertolak ke Arab Saudi pasca laga Roma melawan Juventus. Smalling dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis di Al-Fayha. Smalling diharapkan menyelesaikan kepindahannya sebelum batas waktu transfer Liga Arab Saudi pada Senin malam 2 September 2024. Tidak disebutkan secara detail nilai transfer Smalling, namun yang jelas ia akan dikontrak hingga tahun 2026. Dari kabar lainnya, FIFA baru saja meluncurkan gerakan baru saat laga Piala Dunia Wanita U20. Dilansir dari Sport People, gerakan tersebut dinamakan Gerakan X, yang dimaksudkan sebagai gerakan anti-rasisme. Tanda X tersebut menunjukkan gestur gerakan lengan yang disilangkan di pergelangan tangan. Kedepannya, pemain yang menjadi korban pelecehan rasis dapat memberitahu wasit dengan memberikan gestur gerakan X tersebut. FIFA berharap setelah pemain menunjukkan gestur gerakan tersebut, wasit memiliki kewenangan untuk bisa menghentikan atau menangguhkan laga. Beralih ke berita selanjutnya, ada kabar gembira dari Timnas Esport Indonesia yang berhasil menjadi juara dunia di ajang FIFA World Cup 2024. Timnas Indonesia yang diwakili oleh Ihsan Taufik dan sang asisten Mandar Hidayat menjadi juara setelah mengalahkan Jerman.
FIFA World Cup 2024 ini adalah laga game Football Manager yang merupakan edisi perdana dari FIFA. Indonesia awalnya bukanlah unggulan di ajang ini. Unggulan di ajang ini adalah timnas Inggris. Namun secara tak terduga, Indonesia berhasil mengalahkan Inggris dengan agregat 5-3 di semifinal. Dan di final, Indonesia justru makin menggila saat membantai Jerman dengan skor agregat 8-2. The Sun melaporkan bahwa anak dari David Beckham, Romeo Beckham, telah mendapatkan penawaran kontrak baru untuk memperpanjang masa baktinya di Brentford. Tapi alih-alih menerima, Romeo justru menolaknya. Menurut laporan yang ada, Romeo justru memilih jalur karir yang lain. Dirinya ingin mengikuti jejak sang ibu untuk menjadi model. Kini, pria berusia 21 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan agen mode ternama di Paris Safe Management. Hat-trick Erling Haaland di gawang West Ham United kemarin telah membuat dirinya berada di jajaran penyerang-penyerang top yang pernah berkarir di Liga Inggris. Dengan hat-trick ke-8-nya itu, kini Haaland telah menyamai rekor Thierry Henry. Dilansir AS, keduanya kini sama-sama mengantongi 8 kali hat-trick di Liga Inggris. Dengan begitu, Haaland hanya butuh 4 kali hat-trick lagi untuk menyamai catatan 12 kali hat-trick milik seniornya di Manchester City, Sergio Aguero. Masih dari kota Manchester, ex-penggawa Manchester United Nemanja Matic punya pandangan yang berbeda dengan keputusan United untuk menjual Scott McTominay. Dilansir Mirror, mantan pemain Chelsea itu menyebut bahwa keputusan yang diambil MU untuk melepas McTominay adalah keputusan yang salah. Opini itu ditulis Matic dalam unggahan media sosial X-nya. Menurut saya, Manchester United telah melakukan kesalahan dengan menjual Scott McTominay. Saat ini sulit untuk menggantikan pemain seperti dia. Antonio Conte adalah orang yang cerdas. Sementara itu, gelandang pengganti Scott McTominay yakni Manuel Ugarte baru saja memberikan alasan di balik keinginan kuatnya untuk bergabung dengan Manchester United. Padahal klubnya sekarang tidak akan tampil di Liga Champions musim ini. Dilansir Nanti Min, Ugarte mengakui proyek yang ditawarkan di Manchester United cukup meyakinkannya untuk pindah musim panas ini. Selain itu, faktor basis penggemar yang sangat besar juga jadi alasan penting baginya. Di akhir bursa transfer, West Ham United telah mengabarkan bahwa salah satu backnya yakni Kurt Zouma telah resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Arabah. Dilansir Arab News, mantan pemain Chelsea ini bergabung dengan klub Arab Saudi dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatan ini terjadi setelah sang pemain gagal untuk pindah ke klub Uni Emirates Arab karena gagal lolos tes medis. Dengan kepindahannya ini, kemungkinan Zouma akan dilepas dengan gratis di akhir musim nanti karena kontraknya memang akan berakhir tahun 2025. Masih dari Liga Inggris, bek Newcastle United Kieran Trippier dilaporkan sedang menjadi incaran klub Turki Eyüpspor. Dilansir Triple Football, Trippier yang mulai tua telah kehilangan posisi intinya di bek kanan The Magpies. Pihak Eyüpspor telah melakukan kontak dengan sang pemain dan kabarnya itu berjalan dengan baik. Trippier sebetulnya masih terikat kontrak dengan Newcastle hingga 2026, tetapi tengah mempertimbangkan untuk hengkang demi mencari kesempatan bermain reguler. Dari Inggris, kita mampir ke Italia untuk membahas bagaimana nasib striker asal Nigeria Victor Osimhen. Setelah rusaknya hubungan dengan Napoli dan kegagalan pindah di bursa transfer musim panas ini, situasi Osimhen kian sulit. Apalagi Napoli sudah menemukan striker baru dalam diri Romelu Lukaku. Dilansir ESPN, Napoli sudah memutuskan untuk tidak memasukkan nama Osimhen ke daftar skuad untuk musim 2024-2025. Dengan begitu, jika Osimhen masih ingin bermain, dirinya harus pindah ke Arab Saudi atau Liga Turki yang mana bursa transfernya masih dibuka. Sementara dari sepak bola Spanyol, ada Real Sociedad yang telah mengamankan tanda tangan bek West Ham Nayef Agued. Dilansir Triple Football, pemain internasional Maroko itu pindah ke La Liga di akhir-akhir jendela transfer. Agued kabarnya hanya bergabung dengan status pinjaman selama 1 musim. Dirinya didatangkan sebagai pengganti Robin Lenormand yang dijual awal musim panas ke Atletico Madrid. Usai mencetak hat-trick ke gawang Real Valladolid, Raphinha diminta untuk menyampaikan beberapa patah kata seusai pertandingan. Selain bergembira karena mencetak hat-trick pertama dalam karirnya, Raphinha juga menyinggung soal kebijakan transfer Barcelona. Dilansir Football Espanya, menurut Raphinha pertandingan melawan Valladolid jadi bukti bahwa komposisi tim sudah bagus. Barca tak perlu mendatangkan pemain baru lagi, terutama di posisi sayap, posisi di mana ia bermain. Pernyataan ini tentu menyinggung kegagalan Barca untuk mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi mencoret 2 pemain naturalisasi jelang laga melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir TV One News, 2 pemain itu adalah Jordi Amat dan Justin Hubner. Masing-masing memiliki alasan tersendiri kenapa dicoret oleh Sintayong. Menurut laporan, Amat dicoret karena belum pulih dari cedera, sedangkan Hubner dicoret karena masih harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning.